mati saja. Yo 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 yo. Ini lagu tentang sopa panas. Yo sopa panas bikin gemas. Sopa panas bisa mengganas. Sopa panas jangan cemas. Sopa panas jangan lemas. Sopa panas hey jangan lemas. Sopa panas jangan lemas. Sopa panas. Fantastis. Waduh, jatuh nih. Amazing. Aduh, gawat. Luar biasa nih. Aduh, gila. Mantap. Jadi keringetan nih. Keren. Jadi keringetan, Bos. Wah, ini mah Aduh. udah kelas rekaman nih. Aduh, gila nih. Aja oke nih. Boleh juga tuh. Pindah dulu. Siapa? Pindah. Oke. Aduh. Baru satu lagu, gimana musisi ya? Gila bener nih. Mantap. Ya, oke. Lokir. Asik. Mantap. Ente? Mau mendengarkan aja. Oke, siap. Lu dengerin baik-baik. Ini bahaya narasumber kita nih hari ini. Yang punya Republik nih, bawa hati-hati dong. Iya, punya Republik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dengan salah satu podcast kesayangan Anda, Sofa Panas. Jangan lupa namanya Sofa Panas. Oke, persembahan dari KSP. Apa itu KSP? Krakatau Sarana Properti. Paham kan? Di mana? Cilegon. Cilegon di mana? Banten. Studionya di Cilegon, Banten. Kira-kira begitulah. Nah, seperti biasa, ada temen gua nih, kayaknya lebih cerah lagi nih hari. Coba. Kali ini kita kedatangan tamu. Kalau zaman dulu tahun 80-an tuh ada serial TV namanya Mork and Mindy. Mork and Mindy ini ada tokoh namanya Balki. Nah, kalau lihat Balki di pemeran film itu, kali ini tamu kita adalah Rizky Balki. Siapa dia? Siapa, Bung? Dia tadi malam sempat ngobrol. Ya, dia ini profesinya sebagai apa ya? Sutradara ya. Oh, sutradara. Tapi film iklan sama film layar lebar. Nah, untuk jelasnya saya langsung aja kepada Bung Bilki. Manggilnya apa? Bilki Rizky. ya? Rizky Bilki. Balki bisa. Balki ya? Bisa. Oh, Tapi gua Balki koreksi ya? bentar ya. Bukan Mork Mindy, bro. Apa Perfect Strangers. Perfect Stranger. Oke, Perfect lupa gue. Stranger. Ih, ngeri. Iya kan? Mork Mindy kagak ada tokoh Balki. Jadi Bung Rizky, Iya. selamat datang di Sofa Panas. Selamat datang. Sama-sama. Selamat datang Sofa Panas. Ini kalau lihat potongannya bukan potongan saudara nih. Kagarpet. Atau jual porden. Potongannya potongan pemain juga nih Oh, kayaknya. gitu. Pemain apa? Nggak usah dipanjangin, bahaya nih pemain apa. Oke, Anda saudara apa untuk film iklan sama layar lebar. Iya. Nah, sekilas boleh dong kasih tahu apa sih terutama layar lebar nih produk-produk Anda yang udah beredar apa aja nih? Kalau film layar lebar sebenarnya saya masuknya itu memang secara kebetulan. Saya ini memang mencari kehidupannya di dunia iklan. Ya. Oke. Jadi sebagai sutradara iklan saya itu pernah merintis menjadi sutradara, mulai fokus profesional sebagai sutradara iklan itu di tahun 2005. 2005. Ya, 2000 sampai 2004 saya banyak sebagai asisten sutradara waktu itu. Sutradara untuk direktur iklan luar lah biasanya. 2005 saya fokus sampai sekarang masih freelance tuh. Nah, masuk ke layar lebarnya sebenarnya itu secara kebetulan aja sih, karena waktu itu ada kebetulan director film layar lebar itu belum banyak di tahun 2016 gitu waktu itu. Dan kebutuhan untuk memproduksi film saat itu begitu tinggi. Nah, jadi saya ngelihat ada produser-produser yang paling membutuhkan director gitu. Dan salah satu teman saya waktu itu ada Dian Sasmita kalau nggak salah dia. Oke. Dia seorang director juga dan produser. Dia kayak minta tolong saya untuk
mengerjakan suatu Sorry bos, bisa deketan dikit. Nah, dia sorry ya beneran nggak? Ya. sip. Nah dia minta tolong saya untuk mengerjakan suatu proyek yang kebetulan harus segera dikerjakan karena perusahaan-perusahaan film besar itu kan memberikan produk filmnya itu sesuai slot 21 waktu itu. Nah waktu itu ada yang kejar tayang slotnya harus segera produksi karena slotnya udah dekat slot waktu tayangnya gitu. Ya udah akhirnya terlibat situ. Dari situ saya dikasih lagi film, seterusnya sampai sekarang. Nah jadi film yang dikasih ke saya itu rata-rata komedi, rata-rata drama gitu ya. Terakhir yang saya kerjain sih bukan untuk layar lebar. Niat awalnya buat layar lebar tapi karena ada COVID waktu itu. Jadi akhirnya kita lemparnya ke Netflix gitu ya. Oh Netflix. Iya gitu. Jadi yang pertama banget kita kerjakan tuh Aku Benci Cinta. Konon sih itu tadinya mau dikerjain sama Fajar Nugros. Tapi waktu dia ada kerjaan lain mundur diri, terus saya diganti untuk ngerjain dia. Jadi sebenarnya layar lebar itu sesuatu yang saya passionin, saya sebenarnya juga suka. Tapi waktu saya masuk sebenarnya bukan ke arah itu sebenarnya. Yang saya mau bukan komedi, bukan drama. Passion saya memang di dunia crime, thriller, misteri, horror. Gitu. Serem amat. Ya iya. Ah. Saya ini perancang karakter setan dulu tuh. Oh gitu sebelum loh. masuk iklan. Oke. Ya sering Nah. gambar-gambar. Ini menarik sebelum lebih jauh ya. Iya. Orang film itu biasanya orang IKJ atau ISI. Iya. Sebenarnya latar belakang dari mana sih? Kalau saya waktu itu nggak ada hubungannya sih sama IKJ. Tapi pacaran sama anak IKJ pernah gitu. Oke. Cuma Sebenarnya dari mana? Akademisnya dari mana? akademisnya dari ITB. Saya waktu ITB, itu apa desain tuh? Desain seni rupa? dulu tuh era saya itu sebenarnya desain grafis. Oh, Tapi desain sekarang grafis. udah berubah jadi desain komunikasi visual. Tapi memang perubahan kata itu memang tepat karena menurut saya dengan desain komunikasi visual itu juga mencakup film juga. Iya, Kalau kita iya, bicara desain grafis kita hanya bicara printing. Kita hanya bicara desain yang bersifat desain untuk non film kadang-kadang. Oke. Once kita Oke. masuk jadi kata desain komunikasi visual, Artinya dasarnya adalah kumpulan orang-orang kreatif ya. Oh iya, Orang-orang iya. kreatif dari sana dasarnya sudah kuat hingga menjadi sutradara iklan dan film. Nah itu cuma lucu. Kalau sekarang orang desain komunikasi visual keluar masuk ke film wajar. Waktu zaman saya itu kalimatnya masih desain grafis. Oke. Jadi saya waktu tugas akhir saya malah menceramahi dosen-dosen karena nggak ada yang tahu soal ilmu film. Oke. Oke. Enggak, ini kan ada iklan, ada film, ya kan? Ini bicara ini aja, bicara orang awam lah. Asik mana sih kerjaannya sebagai yang menangani sebuah iklan atau yang menangani sebuah film? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi jujur ya, saya memang hidup dan bisa berkeluarga dan mengurusi ekonomi keluarga memang dari iklan gitu ya. Gede ya? Gede memang. Saya kasih tahu memang nggak? Bisa tahu yang apa range-nya berapa gede? range apa nih untuk Ya honor lo. Oh. Iya, kayak muter-muter lagi. Anjir, bener. yang pribadi nih. Ya pokoknya kalau waktu saya itu orang yang nggak pernah menaruh tarif rendah dan tinggi, pokoknya saya di tengah lah. Tengah itu ya gocap lah. Pokoknya misalnya. terpuaskan semua Iya, pihak ya. Iya. Terutama Anda gitu kan. Kira-kira gitu ya. Iya. Terpuaskan lah. Iya. Kemahalan ditawar, kemurahan dinaikin. Iya. Tengah-tengah. Nah, memang Gitu momentumnya ya? sekarang sudah berbeda. Gue sih melihat sekarang industri audiovisual itu sesuatu yang mudah sekali diramah oleh setiap orang. Sekarang lu punya iPhone aja dengan aplikasi yang macam-macam, udah untuk editing, untuk grading dan sebagainya. Iya. Udah bisa Lu lah udah ya. bisa mendirect Iya, sesuatu bener. untuk ini. Artinya teknologi itu adalah percepatan ya, Oh percepatan iya, produksi ya. nanti kita akan bicara lagi bukan lagi didirect oleh manusia. Oke, bicara soal Rizky Balki pasti punya passionate. Iya. Who are you? Who is you? Who is you, man? Who am I? Saya who adalah are? hamba Allah. Tapi soal Rizky Balki ini apa sih energi yang harus katakan sebuah bisul yang belum meletas? Ya Soal pokoknya gini deh. apa sih? Kalau saya sih, ya kalau kita bicara tanya ke saya kan pasti tanya cita-citanya dong. Iya. Cita aspirasinya. Kalau aspirasi saya memang saya suka storytelling dan saya paling senang storytelling di dunia film itu Pak, memang passion saya. Kalau di iklan kita storytellingnya itu akhirnya untuk menjual produk. Oke. Jadi secanggih ide apapun yang kalian punya,
ujung-ujungnya itu bagus ke buat produk. Tapi dua-duanya sama loh benang merahnya. Beda. Saya kasih tahu. Sama, dua-duanya ngebohongin orang kok. Gimana? Yes. Sih. Gini Pak, kalimat bohong itu sebenarnya tepat dan tidak tepat, gitu. Gini, bohong itu kalau orang itu tidak mengetahui bahwa itu, misalnya saya bilang ini benar, gitu ya, tapi taunya nggak benar, nah itu bohong. Orang ngeliat iklan udah tahu nggak benar. Orang udah ngeliat film udah tahu itu film bohong. Jadi saya nggak bohong sebenarnya. Saya memberikan sebuah dramatisasi. Jadi kasihan juga penonton ya. Bego penonton dong. Oh enggak bego dong. Nggak Pak. bego. Enggak, Tapi udah tahu bohong nonton juga. Nggak, bukan Pak. Menurut saya itu seperti kita datang ke kafe Pak. Iya. Paris Cafe. Paris emang ada di Cilegon misalnya gitu. Kagak ada. Dia tahu bahwa saya datang ke Paris Cafe. Paris itu adalah imaji. Imaji untuk membangun psikologis atau emosi. Itu bicara konsep dagang lah. Iya, kita bicara konsep dagang. Jadi bagi saya saat orang nonton iklan, dia berusaha meresap imaji itu. Itu memberi suatu martabat bagi produk gitu. Iya. Jadi itu bukan bagi bohong, tapi meresapi martabat yang diberikan oleh produsen kepada konsumen gitu. Jadi totally saya tidak 100% agree membohongi karena kita udah satu sama lain saling mengerti bahwa ini adalah berapa iklan fiktif. udah Anda karya Anda berapa iklan? Kalau saya sih sekarang kalau dihitung ya mungkin berapa ya 400 kali adalah sekitar 400 itu. iklan. Iya, dari 2005. Komersial itu? 400? Iya, sekitar situ. Pantes hidupnya tenang-tenang aja. Rizky Baki, saya melihat gini ya, iklan Thailand itu selalu membuat saya menonton sampai habis dan lucu. Artinya iklan itu kan terbentuk dari sebuah kultur masyarakat. Oh iya. Bagaimana kultur masyarakat Thailand bisa disuguhkan dengan smart advertising atau yang bisa dikatakan iklan yang lucu, menggelitik dan bahkan seringkali keluar dari koridor norma gitu ya. Betul. Nah itu yang menurut saya ya, Thailand itu menurut saya itu adalah sebuah negara yang sangat memahami kulturnya, ya, dan tahu caranya menerjemahkan kulturnya ke dalam audiovisual. Ya itu kerjasamanya itu dalam segala layer menurut saya sih. Kenapa begitu spesial mereka buat komedi? Saya tuh ngelihat itu kayak sudah terakar juga dalam cara berbahasanya. Jangan-jangan dalam cara berbahasanya benar. itu kalau kamu ngelihat orang Thailand bicara itu udah kayak keedit seperti film. Orang Thailand nyanyi juga lucu. Iya kan? Orang Thailand nyanyi juga ketawa. Iya. Coba ngomong cap hap kayak keedit udah gitu. Mau bilang basketball ya? Basketball. Nah, basketball. In some way, Basketball kali gue bilang. In some way itu ada suatu keuntungan kultural dari bahasanya, dari gesturnya, yang akhirnya mereka punya sensitivitas tersendiri terhadap melihat potensi untuk dikonversikan ke sebuah karya audiovisual. Nah kalau kita kan masih mencari Betawi beda, ngegonggong gitu ya, Jawa alon-alon kelakon, Batak semua marah-marah. Nah ini kalau bahasa editingnya tuh kayak masih ngacak. Kita masih mencari gitu. Kalau gitu, masih mencari ya. Saya sih ngelihat sekarang belum ada suatu bahasa universal yang bisa orang lihat itu iklan Indonesia gitu. Tapi kalau kita ngelihat iklan Thailand entah kenapa mau dia nangis, mau dia lucu, mau dia serius, Thailand ini hanya bisa Thailand gitu. Identitas. Demikian juga Jepang. Kegilaan yang sangat lain, yang radikal hanya Jepang yang saya lihat. Absurd. Teman-teman Indonesia ini termasuk saya masih dalam suatu limbo pencarian sebenarnya. Mencari identitas gitu. Bukan berarti itu suatu yang negatif, bukan. Itu memang suatu proses. Nanti akan ketemu juga gitu. Tapi untuk bisa ketemu memang harus didukung oleh segala lapisan nih. Karena suatu karya bisa menjadi suatu output yang
bagus dan menjadi identitas suatu negeri itu harus didukung segala, termasuk pemerintahan, termasuk orang-orang yang bermodal. Oke. Saya ngeliat sih. Nah, sekarang gini bos, Iya. gue mau nanya nih soal film iklan. Iya. Karena gue juga pemain iklan dulu. Oh, kan. mantap. Iya kan? Iya. Siapa Gua nggak gara-gara kenal. dia loh. Luar Iya kan? biasa ini. Biasa di luar. Saya gitu. selalu lihat Iya. iklannya, wah luar biasa. Ya kan? Ada satu yang menggelitik gue dipegang oleh sutradara ikan yang gue nggak boleh ngomong. Oh, iya. Lo nggak usah ngomong, lo acting lo aja, Hmm. sama peragaan lo punya body language apa segala macam. Iya. Cukup, lo nggak usah Iya, ngomong, betul. ya kan? Iya, Pak. Tapi ada iklan Indonesia yang harus ngomong gitu. Iya, betul. Minumlah vitamin ini, mantap, Iya, gini-gini. betul sekali. Kayaknya norak banget gitu loh, ya kan? Contoh Hard nih, selling. waktu saya bawain iklan Iya. rokok tuh, Betul. itu padahal kan saya di iklan itu sebagai seorang dirijen musik, Betul sekali. ya kan? Saya cuma tek 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 berimajinasi terus lihat ke atas keluar musiknya, Iya, betul tahu sekali. Sigarilos, Betul sekali. gitu kan? Iya. Begitu doang gitu. Iya. Itu sutradaranya Itali loh. Betul sekali. Nah sekarang mana yang bener sih? Bukan masalah benar, ini masalah kultural, Pak. Ini saya kasih tahu nih, Pak. Di Amerika, ya. Ini kita jangan bicara iklan TV dulu nih, Pak. Kita bicara iklan printing karena saya orang desain grafis. Waktu saya masih jadi art director, saya begitu kaget ada suatu print design di iklan itu logo Nike-nya cuma kecil, plak gitu. Dan itu bukan bukan inisiatif, tapi itu beneran. Kliennya juga mau kayak gitu. Di kita, lu taruh logo kecil, mana mau? Gue bayar mahal ini semua harus gede. Bakal komersial kelebihan dari frame juga gak apa-apa. Poin gue, kultur daripada orang luar memang udah memahami, memberikan sesuatu yang interesting. Kalau di kita, orang ngerti nggak ya interesting ini? Ada ketakutan itu. Iya, iya. Jadi harus diterjemahkan dalam kenyataan yang jelas, Hard terekspos. selling. Dan kenyataan yang jelas terekspos itu juga diwakili oleh kata. Kalau di audiovisual. Jadi kalau misalnya rasanya enak, kagak perlu nggak harus saja nggak usah gitu, tapi mantap, harus begitu. Jadi ini adalah Itu di sini ya. itu di sini. Oke. Makanya saya ngerti banget director luar, karena saya dulu juga pernah ngestradain. Saya akhirnya paham dengan apa mau director karena sudah terwakili oleh emosinya si penonton, rasa nikmat, rasa seneng. Iya, iya. Nggak perlu ditegasin, ya Allah luar biasa, kagak kagak perlu. Iya di sini gitu tuh. Nah, itu yang saya bilang itu masalah kultural. Karena kita ini masih termasuk produsen. Minumlah ini, Itu. ya kan? Tulang Anda akan sehat. Iya. Yeah, Termasuk produsen masih dalam. Iya, betul. Gila. Jadi itu menurut saya karena hal itu, karena memang masih belum yakin bahwa penonton kita mampu memahami. Gitu. Oh, gitu. Kita selalu dipertanyakan itu, mampu nggak ya masyarakat Padahal dipahami? komunikasi modern nggak begitu ya. Sebenarnya kalau memang saya pribadi, saya tuh netral kalau dalam hal ini ya. Karena once saya mau ngomong, saya mau membela cara pikir Barat, mereka bisa mengeluarkan data juga, Pak. Saya kan bukan orang data ya. Lawan saya kalau di sini adalah produsen dengan data. Gitu. Kalau udah dilawan dengan Oke. data, ya udah. Jadi gini nih, ada yang lucu nih. Satu iklan rokok, satu lagi iklan jamu. Ya iklan jamu tuh, aduh nggak enak banget tuh. Jadi endingnya, saya sudah 30 tahun minum jamu ini. Ini pasti akan jadi pertanyaan. Bener juga, begitu saya orang-orang lihat iklan itu di TV, iklan jamu saya itu, orang-orang nanya, perasaan 30 tahun lalu belum lahir deh. Ya udah nih goblok, ini yang bikin storyboard nih. Iya kan? Gue pikir, iya juga ya. Lu kapan tuh pabriknya ada, lu Jadi- umur lu berapa katanya? Iya, betul. Ya, Gitu. Pak, itu nggak bisa dihindari. Nanti ya, kita bilang, kok harus diucapin? Cukup aja mungkin dengan atur rasanya. Nanti yang dia keluarkan, Pak, saya dengan buat iklan seperti ini, lihat data iklan saya ini, penjualannya naik. Itu dia. Kalau udah begitu mau bicara apa? Benar. Gua akan bilang, ya tapi kan Amerika nggak gitu. Emang lu orang Amerika? Nah, nggak Ya, bisa. Sama iklan Gitu loh. iklan truk. Nah, ini saya kalau sebut merek iklan truk. Saya nyopir truk. Yang jadi keneknya pelawak nih. Iya. Pelawak. Udah lama situ. Toto saya berhenti. Dia pelaknya ngomong, tuh lihat, saya punya sopir, minum ini, daya tahannya
belum tidur, aman bawa mobilnya gitu. Kayak gue belum norak banget sih gitu loh. Gue Nah, bilang, Pak, jadi iya kan, gue jadi norak banget sih Iya. gitu. Jadi gini Pak, saya kasih tahu ya. Di satu sisi, gue juga bisa mengargue itu, tapi once mereka menunjukkan karakteristik dari masyarakat kita, kadang-kadang norak itu malah menjadi suatu kekuatan. Itu dia. Itu Gua yang sering akhirnya dengar tuh. gua kalau mau berdebat untuk tidak memakai, udah nggak mungkin. Berdebatnya Iya. sekarang bagaimana berkata-katanya itu menjadi memorable. Jadi cara ngomongnya apakah dibuat cara mandra, gitu atau kakak-kakak gitu atau jadi kita justru berdebatnya bukan lagi perlu dibahasakan atau tidak, tapi bagaimana membahasakannya dengan bahasa unik. Udah di situ akhirnya. Iya, akhirnya di situ Jadi ya. kita udah masuk ke dalam kultur penegasan dan bukan lagi menjauhi dari kultur penegasan, Pak. Jadi nggak bisa lari dari situ ya? Apa? Nggak bisa lari. Nggak bisa. Kita udah masuk ke dunia iklan, ya, dan akhirnya kita hanya bergelut di. Nah, makanya itu Pak, saya punya passion sebenarnya at the end bukan di iklan, tapi di film. Di film. Kenapa? Karena kalau kita bicara iklan, kita berbicara tentang produsen dengan datanya dan kapasitas kemampuan mereka ngejual dengan sesuai pasarnya, gitu. Dan kalau udah bicara itu, saya sulit menghindar. Ujung-ujungnya kita punya create story, create idea yang luar biasa, fantastis, gini-gini kita seneng, ya. Ujung-ujungnya pas diproduksi, rasa seneng itu hilang. Saya pernah nanya nih, creative director Indonesia yang canggih gitu ya. Saya tanya, "Men, lu kalau lagi produksi iklan, tahap apa yang paling lu suka?" Lu tahu nggak jawabnya? Tahap brainstorming. Oke. Jadi tahap jauh dari produksi. Gitu. Iya, karena di tahap brainstorming itu ide-ide liar keluar. Tapi once sudah jadi produksi, ide Sama- liarnya sama- udah banyak dikebiri tuh. Sama gini, Bung, atau lagi nih. Iklan-iklan Indonesia tuh kering originalitas. Iya, betul Pak. Iya kan? Iya. Tapi kalau iklan di luar orisinal gitu. Iya. Ya orangnya begitu di luar ya di iklan Iya. sama gitu loh. Iya, Gua di make up kayak musik keren gitu-gitu. iya, Di sana enggak loh di luar tuh. iya. Nah, Seada-adanya Iya. orangnya begitu gitu. betul. Tapi itu suatu yang memang saya juga susah melihat solusinya untuk kita menjadi iklan kita bisa mendunia, Pak. Selama produsennya atau produsen dan masyarakat kita saling memberi sumbangsi satu sama lain, bahwa cara terbaik berkomunikasi adalah cara mereka. Gitu. Ini contoh nih, Mas. Nih, obat kuat nih. Obat kuat, peraganya yang minum obat itu emang udah orang udah tua, udah nggak ada make up, nggak ada apa, orang udah loyo gitu. Iya. Iya kan? Itu cuma katanya usianya 90 tahun, dia bisa bertahan karena minum ini. Tapi yang ngomong bukan dia nih, dia cuma gini-gini Iya. doang. Iya kan? Sementara di Indonesia kan mesti keren pakaiannya gini, saya sehat ini. Iya, itu saya bilang itu kultur. Iya. Itu yang saya bilang kultur penegasan itu akan susah, Mas. Kita nggak bisa. Saya tanya nih, Mas ya. Iklan kita yang menang pariwara di iklan sampai sekarang masih terisi oleh inisiatif. Inisiatif itu artinya tidak di approve sama klien, tapi dibuat sendiri khusus untuk award. Oke. Ngerti nggak? Iya. Jadi kalau di luar negeri, kamu akan melihat yang menang award itu memang approval klien dan memang sudah dicetak untuk media massa gitu. Tapi yang saya lihat, kita tuh masih sering bermain inisiatif seperti itu. Jadi untuk agensi agar mendapatkan award gitu. Gitu ya. Iya, dan bahkan saya pernah duduk di antara klien dan agensi di mana agensi ingin menang award. Saya harus membela dia, tapi klien ingin bahasa penegasan menjual produknya. Ini suatu Baratayuda kalau saya bilang saya Bos. di tengahnya. Bung, gini Bung, ini soal iklan Mas, soal iklan. Konsumen tertarik dengan iklan-iklan itu kepada pemerannya, kepada obatnya, atau barangnya, produknya, atau kepada konsepnya. Ya itu relatif Pak, relatif karena jadi ada yang memang kayak dulu kan ada sonsinya mana ya kayak gitu kan. Orang pintar minum ini Iya gitu. Yang udah-udah, gue nggak pintar-pintar tuh minum itu iya. kayak gitu loh. Tapi Enggak? iya betul. Pak jujur kalau saya menjawab itu nggak ada yang pasti karena relatif itu.
Ada yang dari karena memang Nggak, maksud gua tuh terlalu gimana sih? Terlalu mengada-ada. Orang pintar akan minum ini gitu. iya. Maksudnya Ya, itu apa dia, Pak. gitu loh? Betul. Dan itu Bapak kalau sebagai saya, Bapak mau punya komplain seperti itu, nggak akan menyelesaikan masalah. Malah mungkin nggak bayar fee-nya kali, nggak akan Gitu dipanggil. Berisik lo kalau gitu ya, berisik lo Nah, ya. iya Pak, kita Ya. kan sini cuma menghamba pada produk. Kalau di iklan, kita at the end tujuannya, kalau kita mau memberikan solusi, tapi solusinya udah 3 kali dikasih tahu, masa kita paksain terus, ya nggak dipanggil lah berikutnya kita. Jadi balik lagi yang tadi ya, yang Bung bilang tadi di awal tuh, emang orang kita senang yang norak ya. Ya begitulah, karena saya bilang Ya. produsen dengan masyarakat udah saling Iya. bersinergi. Ya, Gitu. goyang-goyang. Iya, emang begitu, Pak. Minum ini dong, dia anjing. Lihat tuh, air mancur tuh lebih keras katanya tuh, lihat tuh pancurannya lebih keras. Nggak tuh obatnya obat itu lagi Iya, gitu. jadi Apa itu ya, yang saya sebut sebagai kultur penegasan, Pak. Kalau dalam film tuh, Pak, marah harus terlihat marah, sedih harus terlihat sedih, ya. Cengeng harus terlihat cengeng. Kalau film kan ada konsep, gua kalau lagi marah bisa juga lagi seneng. Nah itu yang nggak dikenal di iklan. Kalau gua seneng, kok dia marah, kenapa dia senyum? Nah, tapi kalau dalam film kita mengenal ada yang istilah emosi yang saling menentang. Tampilan kita senang, tapi kita tahu dia cemburu gitu. Gitu. Nah ini kan hanya bisa dimainkan di film kayak gitu. Tapi Iya, kalau iya, di iya. iklan nggak boleh. Kultur penegasan lagi-lagi. Kultur konfirmasi. Kalau lu punya marah, wajah lu harus kelihatan marah. Gitu. Dan Kalau lu berarti kalau- ganteng, ya kalau lu harus ada- kelihatan ganteng. Apa sih istilahnya? Iklan-iklan istilahnya dari pemerintah tuh. Kan ada tuh namanya apa sih? Layanan masyarakat. Layanan masyarakat. Iya, heeh. Itu juga gimana mau nyampe ke masyarakat ya? Konsepnya kok biasa aja, nggak greget, orang nggak inget gitu loh, ya kan? Iya. Soal berlalu lintas dengan aman, pakai helm gitu, ya kan? Dari bangka itu pakai helm katanya, ya iyalah, kayak norak banget gitu loh, barisnya. Iya. Makanya saya bilang, kalau untuk iklan Pak, jangan mengharapkan idealisme. Kalau menurut saya gitu loh. Idealisme itu Jadi gue salah ya? salah dong Pak. Bapak mau ngomong Jadi gua salah nih? Bukan. Wah lu gile juga lo. Bukan. Jarang lo orang nyalain gue. Maksud saya gini Pak, kalau kita mau Jofri. kalau kita mau hidup di iklan ya kita harus memakai pola permainan yang sudah ada. Kalau kita mau rubah jadi default, itu sama aja kita harus memproduksi PH sendiri, masyarakat sendiri, klien sendiri. Kalau saya mempunyai, misalnya nih, saya punya kerating daeng gitu ya, saya udah punya konsumen, ya saya bisa dong menentukan direction iklan saya. Iya kan gitu. karena gini nih, ini cuman ya Iya. apa namanya cerita. Waktu saya baca iklan rokok tuh, saya mengharapkan lihat saya baca storyboardnya, wah ini elegan banget nih gitu kan. Begitu syuting emang bener elegan, jadinya elegan gitu loh. Iya. Orang nggak nyangka itu gua sebenarnya. Jadinya elegan gitu. Maksud Iya. gua, ini iklan luar nih, waduh keren banget Iya, nih. iya. Gitu loh. Ya, tapi juga gini Pak, yang saya lihat tuh di Indonesia sekarang bukan berarti iklannya udah kayak begitu terus. Kalau kita lihat ada itu iklan-iklan yang memakai apa istilahnya itu narasi, monolog kayak gitu, udah lumayan bagus saya lihat tuh. Sekarang ini. Sekarang ini, dan bukan sekarang ini aja sih, saya lihat udah ada 10 tahun ini cara bercerita yang lebih Udah soft ya. udah nyampe. lebih soft gitu. Ada istilah soft selling dalam iklan itu menurut saya sudah lumayan bersaing dengan luar ya? iklan-iklan luar gitu loh. Dan bahkan menurut saya beberapa film director yang di Indonesia ini juga sudah bekerja sama untuk mengeksekusi produk-produk luar di Vietnam, di Thailand, di Malaysia. Teman-teman itu lumayan, yang saya lihat sudah lumayan mendunia gitu. Bahkan DOP kita ini udah ada yang kerja di Eropa ya, di Amerika Selatan, ada Amerika. In some way, as the world goes global, orang-orang iklan ini saya lihat di samping masih ada iklan yang seperti itu, ya kultur penegasan itu masih ada, tapi masih ada perubahan yang positif yang saya lihat teman-teman kita yang dulunya ya kelihatannya masih ini sekarang udah mendunia lah istilahnya. Nggak, satu lagi nih pertanyaan soal iklan nih dari saya, satu lagi nih. Pemeran iklan di Indonesia apa harus cantik dan keren?
kan jadi nggak natural gitu loh. Iya, nggak juga sih Pak, nggak Nggak, juga, enggak Pak. Saya lagi, mungkin itu pemahaman umum, tapi saya menjalani nggak juga Pak. Coba tanya orang yang sering kerja sama saya, casting director suruh saya cari yang nggak ganteng, nggak cantik. Maksudnya bukan yang jelek gitu, yang biasa aja. Jadi Bukan, ada naturalisme di situ. Oh iya, justru ini yang kita cari, kemampuan dia untuk berekspresi. Itu yang paling utama Pak. Yang paling penting itu ya. Paling penting itu. Mau ganteng, mau cantik, kalau kemampuan berekspresi nggak dapet Pak, dia akan nyusahin kita Justru di itu produksi. kebanyakan kan yang ganteng yang cakep. Ada memang yang begitu. Kalau kita, saya kasih tahu bahwa Masa saya jangan mikir orang Indonesia kok gampang dibohongin sih sama orang keren, sama orang gini, cantik Pak, gitu ya. mungkin yang Bapak saya harus tahu juga bahwa setiap director tuh punya genrenya. Saya memang menolak genre beauty. Karena saya terlalu capek ini ngurusin beauty gitu ya. Saya memang genrenya lebih kesuka storytelling sama komedi sama humor. Natural lah ya. Natural. Di dunia saya, pencarian yang cantik dan ganteng tuh nomor 3. Tapi kemampuan berekspresi, Pak. Kemampuan untuk berani menjadi gila, menjadi outstanding, menjadi lain, itu yang kita cari. Yang saya cari itu preman yang bisa malak, Pak. Gitu. Misalnya skripnya gini nih. Kamu sini. Abang minta duit gitu. Di casting nih, tiba-tiba ada satu preman yang begini gayanya. Cuma gitu doang, dia nggak pakai skrip Pak. Bagi saya itu brilian. Gitu ya. Kemampuan untuk mengolah. Iya. Sama dia juga gitu tuh si Joffrey tuh. Cuman Nah, kayak gitu-gitu. Itu Joffrey kan gitu tuh dia. Apa satu lagu katanya anjir. jadi Anjay maksud gue. jadi poin saya Pak, dalam iklan ini ada genre-genrenya. Kalau soal cantik, ganteng, ya itu tergantung genre direkturnya. Nah, dan umumnya iklan di kerjanya. sini gitu sih. Tapi umum itu ya balik lagi ke genrenya Pak. Kalau Bapak masuk ke wilayah genre saya, ganteng cantik itu jadi bukan utama. Kemampuan yang memberikan ekspresi itu yang menjadi utama. Oke, kita lepas dulu nih soal iklan Iya. nih. Kev, kita bicara film nih sekarang deh, Iya. film. Ya kan? Ini juga film juga. Kadang-kadang bingung gua nih. Ya kan gua ikut syuting film sebagai bintang film itu berapa film gua nggak tahu, cukup banyak, sinetron, FTV sampai layar lebar kan. Iya. Gue bingung lihat film Indonesia nih. Kalau sinetron penonton bisa nebak tuh ceritanya. Ini abis ini pasti ini. Ya kan? Kalau FTV waktu 4 hari. Iya. Jadi dipadet-padetin gitu loh. Daripada itu. Dengan dipadet-padetin jadi nggak maksimal kan semuanya. Iya. Ya kan? Karena cuma 4 hari syuting, kos dia menyangkut kos. Ya kan? Iya. Begitu layar lebar tergantung budget. Iya Pak, betul. Iya kan? Kalau budgetnya agak lebih-lebih dikit, ya gue lewatin lah seminggu nih. Iya. Tapi kalau budget kepas, gue kurangin seminggu. Jadinya juga nggak sempurna juga Iya, gitu loh. benar. Ini gimana sih film Indonesia gitu loh? Iya. Gimana bos? Mungkin gini Pak, saya mau ngomongin bahwa kalau film Indonesia ini kompleks menurut saya permasalahannya, karena waduh dalam segala level tuh saya ngelihat kayak gini aja. Dalam perjalanan saya tuh melewati bermacam karakter PH yang saya pelajari. Ada satu PH, oke gue punya dana segini, hari produksinya segini gitu ya. Dengan hari produksi segini, saya ambil contoh aja, kalau di iklan Pak ya, ini saya kasih tahu, iklan itu dalam satu hari kita biasanya 15 frame atau 15 shot istilahnya. Itu perlu sehari ya. Kalau di film kita bisa bicara 8 scene. Satu scene itu mengandung 4-5 shot biasanya. Itu. Jadi bayangin dalam satu hari kalau di film, kalau rata 8 kali 4 ya. Atau 10 kali 4 saya bisa antara 25 ke atas itu satu hari saya nge-shot gitu. Nah, yang terjadi kalau saya melakukan itu, kadang-kadang saya ngerasa wah gue dikejar-kejar. Sedangkan skrip memerlukan suatu pengadeganan yang nggak boleh dikejar-kejar, harus alon-alon gitu. Nah, di berapa PH saya yang pertama yang PH besar yang saya kerja, akhirnya saya melakukan apa yang saya sebut dengan simplifikasi Pak. Jadi misalnya nih kalau ada cerita ya, saya mau marah ke bapak, saya konfrontasi bapak di tangga bawah,
Bapak lari, saya konfrontasi di meja, sampai di pintu ini saya konfrontasi. Itu skripnya begitu. Tiba-tiba melihat, wah udah masih harus 4 scene lagi. Yang saya lakukan adalah, udah aja lari sampai pintu ini, saya konfrontasi di pintu ini aja. Jadi itu istilah simplifikasi gitu. Ada pengurangan lah ya? Ada pengurangan gitu. Nah, PH besar yang saya kerja di awal itu, don't mind melakukan itu. Selama saya bisa mendeliver esensinya. Tapi begitu bos, itu ada saudara begitu. Oh iya. Toto jumping. Iya. Maksudnya apa kok jumping mulu nih? Hah? Nah, Wah, lo duitnya habis gue rasanya. Nah, itu makanya saya bilang, itu ada adjustment-nya Pak ya. Nah, ada PH yang kalau saya simplifikasi marahnya ke atas. Ini disebut pengkhianatan skrip gitu. Sampai saya disuruh mendirect, kok kamu ekstras gak didirect? Saya bilang, saya kaget kalau saya mendirect ekstras, saya butuh berapa lama itu supaya dia bisa gitu ya. Iya. Makanya saya sering ngakalinnya kalau ekstras gak bisa, saya langsung ngeliatin cover tuh, tangan gini, nanti diedit saya tutup yang kelihatan jelek actingnya gitu. Nah itu nggak diterima, ada satu PH yang seperti gitu. Ada lagi PH yang lebih bingung saya adalah kok nggak ngelibatin editing direkturnya gitu loh. Jadi PH ini di film tuh masih banyak macamnya. Nah, satu hal dari keramaian ini Pak, saya mau ngasih tahu ada satu yang prinsipil sebenarnya, kalau Indonesia mau film itu maju ya, kita harus belajar dari seperti Korea. Drakor nih ya? Ya, tapi gini yang saya kasih tahu. Film itu ya, menurut saya adalah ambasador sebuah negara sebenarnya. Dia sebenarnya adalah garis depan ya, yang mengekspor Ya, ideologi kita, kultur ini kita apa? ke negara lain. PR negara lah ya? PR Iya, negara. iya. Kalau ini disadari Pak, sebagaimana Korea menyadari, tahu nggak apa yang terjadi? Konglomerat pemerintah mengalokasikan banyak uangnya untuk diinvestasikan ke film. Apa yang terjadi? Drakornya naik daun, film layar lebarnya menang Oscar. Iya. Bukan itu saja Pak, budayanya Iya benar. terkirim semua gitu ya. Orang sampai apa namanya? Terkirim semua. Produk-produk yang dipakai sama si pemain Iya. juga laku di sini. Jadi saya ngelihat kemampuan pemerintah, sensitivitas pemerintah Korea terhadap pentingnya sebuah Film ya? film Industri film. itu harus dijadikan contoh oleh negara lain. Kita ini, di film kita ini besar masih oleh para individual yang punya company. Dan kita masih mengharapkan angel investor. Angel investor gini Pak, orang kaya mau ngapain uangnya, ya dah gue bantuin. Tapi gak banyak-banyak juga. Iya. Pokoknya Begitu rugi berhenti dia udah. Udah rugi berhenti gitu. Akhirnya kita masih dalam limbo pencarian ya. Dan yang lucunya, saya ini sutradara iklan, menyutradarai film, yang saya hadapi di negara ini kok nggak ada respect terhadap orang berkarya film. Benar Saya diusir satpam, saya diusir tetangga jenderal, saya diusir tukang parkir, saya diusir ormas, ya. Benar-benar kita nggak punya respect terhadap industri perfilman. Apresiasi lah ya. Apresiasi. Dan itu bukan itu saja, Pak. Maaf saja. Kru film kita masih tanda kutip agak diperbudak. Kerja overtime nggak dibayar, asuransi nggak dibayar. Kasihan teman-teman COVID-19 kemarin, syuting 15 scene, kita syuting di rumah sakit, nggak ada asuransi, jemputan kagak ada. Saya mau syuting ditabrak dari belakang. Dan yang lebih sadis lagi, karena saya pernah ikut berapa PH tuh, ya kan, makanannya semilanya sama. Iya. Jadi ya kan, ini udah uji jam-jam gorengan nih keluar nih, gue bilang ya bener Iya. kan. Jadi saya Sama di mana-mana gitu. Iya. Yang udah gue sibuk pakai tisu tuh tahu Iya. gini-gini. Iya. Nah, banyak amat nih gue Iya. bilang. Jadi negaranya begitu. kan? Iya. Jadi gitu Pak, negaranya begitu, internalnya begitu, ditambah lagi juga pride dari orang-orang film ini, menurut gua terlalu banyak kebablasan gitu loh. Iya benar. Sehingga akhirnya ya maaf aja, saya merasakan kok ada suatu God syndrome di dalam ini yang God syndrome ya. God syndrome tuh bukannya kita saling ingin ngebantu, saling membuka diri, tapi kayak nih lu kalau ikut gue
lo udahlah yang paling hebat. Ini balik tadi soal kru pas segala macam. Iya. Gue kan ada komunitas kru film. Jadi kita tiap hari Senin tuh main basket bersama lah. Begitu lapangan sepi, gue happy deh. Yang main cuma 10 orang, gue lagi banyak kerjaan nih. Begitu lapangan rame, lah dari jauh gue udah teriak, sepi nih, gue bilang gitu. Ya nggak ada proyek, main basket semua. Iya. Patokannya begitu aja, gue bilang gila penuh banget lapangan nih. Kagak ada bos. Iya. Kayak gitu bos. Buset kasihan amat temen-temen nih. Iya benar. Ya gitulah, jadi freelance kan. Iya. Jadi gampang aja gue patok aja nih lagi sibuk, apa enggak lihat aja lapangan penuh. Iya. Jadi kalau Banyak pengangguran Iya. nih, gue bilang kan. tapi gini Pak, sebenarnya kalau nganggur itu nggak ada masalah dalam sebuah kerja film Pak. Saya kasih tahu ini, orang di luar Pak yang udah proper industri filmnya atau Korea atau apa, once dia fokus di film, dia udah nggak mikirin itu 2 tahun mungkin untuk anak sekolah, karena di film itu dia udah punya survival budget. Bahkan penulis saja saya kaget di Amerika yang lagi strike sekarang, dulu tuh bagaimana mereka bisa hidup untuk jarak 1 tahun 2 tahun Itu benar. gitu loh. Nah kita kan boro-boro Pak, kita saya lagi syuting layar lebar, saya langsung telepon PA, bro akhir bulan ada job apa nih. Kita kan gimana kita mau bisa memberikan sepenuhnya, maksimalnya apa yang kita punya kadang-kadang. Tapi kalau para pekerja film ini masih diirit-irit gitu loh, menurut saya. Makanya saya bilang solusi untuk ini harus dirasakan oleh satu entitas negeri ini Jadi untuk gua mengalokasikan energi investasinya atau dananya. Gue setuju yang Sri Mulyani bilang, Menteri Keuangan. Jadi ada orang nanya, Bu, bedanya Amerika sama Indonesia apa? Beda, ya kan? Kalau di Indonesia, asetnya nggak bergerak, orangnya yang bergerak, Iya. ya kan? Tapi kalau di Amerika, orangnya tidur, asetnya jualan di mana-mana katanya. Contohnya kalau di film si Coppola itu, Iya. Godfather. Dia mana pernah syuting lagi, Iya. santai-santai di rumah. Tapi uangnya datang terus bos. Iya betul. Gila. sekali. Padahal dia udah nggak pernah syuting. Iya. Tapi kayaknya nggak habis-habis. Iya. Gila ini orang nih gue bilang. Karena ada appreciation bagi para kreator dan penghayal. Ford Coppola kan seorang kreator Iya. dan dia seorang penghayal. Dan bukan dia sendiri loh, sama kru-krunya juga. Oh iya. Gila nggak? Oh iya, benar Pak. Seorang DOP, Gila, seorang bener. grip yang bekerja dengan DOP yang ini udah hidupnya udah. Kan susah gitu. Gue kalau nggak ngecap begini nih, gue nggak makan bos. Iya. Joffrey nggak bunyi gitar nggak makan. Ini teman-teman kalau nggak, nah, ini tadi lagi kameramen juga main gitar juga double nyari tambahan. Dapat nggak tambahan? Iya. Jadi saya kadang-kadang sering miris gini ya. Sebenarnya kita ini para kru film ini sebenarnya adalah potensi ambasador sebuah negeri, gitu. Iya. Tapi kita direndahkan. Kayaknya yang namanya badan ekonomi kreatif yang ada di pemerintah sekarang kerjanya cuma ngejual batik, ngejual ini yang saya pikir nanti kalau keluar negeri itu jual apa buat pavilion. Itu mah 0,1% aja ngejual kultur kita. Iya. Tapi once lu kerahkan para penghayal negeri, kreator negeri untuk bisa berkomunikasi karyanya melalui audiovisual di film, lu bisa sekaligus Gue baru lihat tuh berita yang tadi malam di Korea bikin Indonesia Night. Keluarnya tenunan itu. Iya. Ya, gak bilang Dengan sama sendirinya ya. aja nih. Dengan sendirinya kalau kita bisa menjual sebuah film dengan IP karakter Indonesia yang akhirnya dikagumi seluruh dunia, batiknya ikut. Harusnya gitu bos. Itu loh. Jadi apa? Furniture, Iya. baju-bajunya akan ikut, Banyak- bahasanya akan banyak ikut. ikutannya kan? Loh ya iya. Dan itu kan yang sekarang terbukti di Korea. Orang-orang Amerika berusaha belajar bahasa Korea. Gini-gini di TikTok gitu-gitu. Iya. Ala Korea. Apalagi kenapa bisa begitu? Karena Korea sadar menjadikan para kreator filmnya sebagai ambasador negeri. Artinya gini bos, orang-orang di sana udah paham artinya industri. Iya. Kita harusnya ke sana kan, pemikiran kita jadi industri kan. Contoh nih, gue di olahraga di basket.
cuma ngeliat satu pemain. Itu minggu depannya udah ribut tuh, yang dipakai si ini tuh, yang dipakai Michael Jordan tuh bagus tuh, gini-gini. Dia nggak tahu di sini KW cepet banget kan. Pak, coba ya, sekarang saya mau kasih. Kok lu suatu kayak Michael Jordan lu gila mahal tuh. Bisa terbang, Bos. Ya, jadi korban iklan lagi, bisa terbang katanya. Pak, saya mau kasih suatu gambaran ya. Satu gambaran nih, investasi di film. Lu kalau mau bisnis tambang emas, lu harus beli peralatan berat. Lu harus investasi baru ketemu emas, itu pun udah ngabisin banyak duit. Harry Potter ya, itu dapat idenya dari mana, Pak? Dari dia jualan nungguin anaknya di playground. Akhirnya muncullah sebuah buku. Dari buku akhirnya jadi film. Sampai sekarang menjadi suatu IP yang mendunia. Macam-macam tuh, langsung menjadi amusement park, langsung menjadi film, buku. Sama kayak Mengenerate banyak kerjaan. iya sama. Gitu loh. Gua kadang-kadang lihat film, aduh, ini kan cuma bohong-bohongan doang. Dinosaurus tuh. Iya, Jurassic Park kayak Jurassic gitu. Park. Iya. Itu buset. Ponakan gua beli ini, aduh ini dia ini kena deh. Gua Jadi bilang. jangan salah Pak ya. Dulu orang nggak tertarik dinosaurus. Jurassic Park. Jadi selain ambasador sebuah negeri, tapi menjadi ambasador sebuah ilmu pengetahuan. Akhirnya orang-orang mempelajari. Waktu Jurassic Park itu muncul, anak ponakan saya tiba-tiba udah tahu zaman-zaman dinosaurus itu, fase-fase ininya. Iya. Kapan T-Rex itu hidup, sebelumnya ada apa? Coba kalau nggak ada Jurassic Park. Jadi harusnya ambasador film ini harusnya diangkat, dimanfaatkan. Kita itu kasihan saya ngelihat penghayal-penghayal kita itu punya idenya luar biasa gitu. Tapi mau cari dana, bang aja boro-boro, siapa lu gitu loh. Terus Kita- gini bos, ini juga nih, gue antara curhat sama ngadu nggak ada bedanya nih, sama aja nih gue. Gue pernah main film. Di dalam cerita itu, istri gue meninggal nih ceritanya, dikubur. Sutradara nyamperin gue, Ri, ini dikuburnya di kuburan bener nih. Oh gitu, terus ntar lo masuk dalam liang ya, ngapain? Lu terima jenazah bini lo. Nah sementara tuh kuburan itu di sebelahnya masih baru, belum lama ada kuburan yang bencok kena AIDS tuh, ingat nggak? Itu masih baru tuh, baru 2 hari di situ. Nah gue di sebelahnya, gue nengok ke lubangnya itu laler apa sih akibat dari kuburan sebelahnya. Gue bilang sama saudara, bos, gila lu kayak begini gue mesti masuk ke lubang kubur yang bener aja lu, pakai stampen aja deh. Enggak, gue mau lu. Nah, kan gue geli dong ngeliatnya. Ya, ilah, gue belum mati udah digerubungin laler nih, gue bilang kan. Ya kan? Maksud gue, apa nggak ada kompromi bos dalam scene tertentu kayak begitu tuh? Oh, saya nggak bisa jawab Pak, karena itu udah menyangkut tentang visinya director kalau untuk itu. Karena gini Pak, ada director itu punya bayangan-bayangan yang kita nggak bisa tentukan. Kan bisa ambil main dari kamera. Iya Pak, tapi itu kan kita bicara visi Pak. Kalau kita bicara Christopher Nolan mau buat bom nuklir, dia buat beneran Pak. Kenapa nggak buat beneran? Kenapa nggak ini? Poin saya ada satu hal yang kita nggak pahami, harus komunikasi sama direkturnya. Dan untuk saya menentukan itu, saya juga bukan orang yang terlibat di situ. Saya kalau memang begitu, saya bisa aja mengatakan seperti yang Bapak mau gitu. Tapi kan saya bukan direktur waktu itu. Mungkin direkturnya harus bisa menjelaskan itu gitu. Karena saya itu at the end, kata orang kalau lu kerja sama seorang sutradara, lu kayak bekerja di pulaunya dia gitu loh. Jadi saya belum bisa menjawab itu hal yang sangat personal. Jadi ada mungkin dua hal director. yang sangat kontradiktif. Sampai saudaranya bilang begini, lo waktu film itu lo harus ciuman lo mau, nggak pakai stamen lo ya, ciuman lo mau ya mau. Iya. Begitu masuk ke lubang kubur lo kagak mau. Gue bilang lain bos, gue bilang gila. Ini Mungkin mau kamu- ngambil ekspresinya. Saya nggak tahu Ekspresi itu. muka lu kan Iya. nggak enak tuh. Ini Waktu- mungkin ada satu yang dia lihat di Pak Ari itu sesuatu yang khas dan spesial. Heeh. Kalau itu diganti, hilang, jadi flat langsung. Kita nggak tahu Pak. Gue nggak bisa tidur, bajunya Iya. gue bakar, Ya, itu kan bau makam. Ya Bau itu kuburan. Pak. Itu yang harus Bapak komunikasikan sama dia supaya Bapak dapat pemahaman yang Sambil satu gue mikir, visi. wih
aduh, gua kalau mati kayak gini nih kali ya, semut, laler. itu Tapi yang Pak, diharapkan. itu yang diharapkan kadang-kadang. Perasaan takut itu. Kalau ada orang yang merasa berani, Pak. Susah deh. Enggak, loh kalau ada orang yang merasa berani malah jadi flat. Iya. Loh iya dong, saya berani. Acting dia jadinya. Tapi dengan ketakutan itu, mungkin saya juga bisa, mending Bapak aja. Bapak takutnya tadi luar biasa kok. Saya Bapak ngeliat aja Iya sih kan udah. tadi Abung bilang kan si saudara atau dokter berimajinasi kan? Iya. Gue juga berimajinasi di dalam. Duh, ntar gue mati kayak begini gimana? Nah, ini ngomong-ngomong soal kuburan nih. Hah? Gua Apa pernah- nih? Gue pernah tahu nih, Balki ini ada satu Bikin passion kaget. yang ada satu passion yang belum dikeluarin nih. Suka genre horor katanya. Atau iya. pengen horor. Oh iya, itu memang karena bagi saya itu sebenarnya payung utama saya itu adalah misteri. Oke. Oh, Ya, misteri. Misteri. Sebab Wah, itu misteri asik itu tuh. bisa lari ke crime, ke thriller dan macam-macam. Saya paling suka, saya paling mengagumi ya situasi ruang waktu kita. Ini kan kita punya ruang waktu berbeda-beda nih. Apa yang kita telusuri. Tapi kadang-kadang antara serial killer dan orang biasa itu serepetan ruang waktunya berdekatan. Saya mengagumi itu kadang-kadang. Anjing, gue pernah makan bareng sama orang yang baru mutilasi istrinya. Misalnya kayak gitu. Itu bagi saya ada satu wow efek gitu di saya. Oke. Nah, itu bisa diterjemahkan ke hal goib lah, ke hal yang benar-benar crime investigation kah. Saya menyukai itu sebenarnya. Jadi horor bukan dalam kategori horor yang hanya sekedar Fangoria. Iya. Saya sendiri menyukai Fangoria karena saya dulu suka merancang IP Iya. ini karakter horor, Pak. Saya itu punya kamar kos dulu, saya gambar setan. Fangoria itu adalah Iya. majalah dari luar negeri yang Iya, menggambarkan siluman-siluman dalam special effect. Ya, jadi gitu, for information. Fangoria itu majalah desain monster intinya. Desain monster, Iya. ya. Nah, itu ibu saya sampai bawa ayat kursi, suruh naruh ayat kursi di kamar kos saya. Saya bilang, "Mas, saya itu desainer, bukan pencinta setan, bukan penyembah setan." Jadi Iya, iya, ada iya. ini lah, passion saya sama Fangoria, passion saya sama film-film horor dan kesukaan saya terhadap misteri. Oke. Itu kayaknya, wah ini saya harus lepas ini. Oke, seorang Rizky Balki kalau dipercaya membuat film bergenre horor, apa yang akan diceritakan? Apa yang menjadi pembeda? Kenapa saya produser harus memilih kamu sebagai Kenapa? director? Ya, Apa bedanya? kenapa ya? Pokoknya itu tadi. Saya mungkin lebih suka memperlihatkan kalau saya punya pemahaman bahwa film kita ini dengan penuh misterinya, ya, itu mempunyai engagement yang kuat Oke. dengan penonton ya. Dan saya memang mengincar IP dan universe baru, membuka pintu-pintu universe baru. Saya ambil contoh aja, Kuntilanak kan udah sering kita bahas, ya nggak? Kenapa nggak kita punya Freddy Krueger kita gitu? Oke. Kenapa nggak punya Jason atau Scream-nya kita atau Chucky-nya kita? Gitu. Oke. Saya lebih mengincar itu. Dracula ya. Dracula Jadi kan urban tokoh legend ya? luar. Tapi Tokoh. kita create ada sesuatu yang baru. Sama Misalnya, Dracula gue mau main nih. misalnya, Oh, takut gua sama lu. iya. Misalnya nih, kenapa? Joffrey. Iya. Kenapa kita nggak buat itu nasi goreng neraka misalnya? Iya. Gua nggak tahu ya. Neraka level 9 gitu. Iya, ya. atau apa gitu yang sesuatu Iya. yang anjing outstanding gitu. Ayam pocong iya, gitu ya. Bagi saya banyak hal yang bisa ditelusuri Oke. Di misteri itu ya. di misteri itu. Luar Oke. biasa banyak. Dan orang suka ya bayar untuk takut. Wah, itu dia. Oh, satu lagi. Itu dia tuh, benar, Sebelum benar. selesai nih, sebelum selesai. Satu hal yang paling gua suka ya. Apaan? Iya. Gimana? Ini Pak Ari nih. Ini saya sebutkan. Satu hal yang paling saya suka dan gak bisa saya dapat di iklan adalah saya paling senang memperlihatkan masalah, problem, konflik. Kalau lu memperlihatkan di iklan konflik, nggak mungkin. Pasti nggak mau takut gitu. Tapi kalau memperlihatkan di film, konflik yang seram, konflik yang berdarah-darah, itulah tempatnya. Oke. Oke, ada Dan orang nih. mencintai itu, orang mencintai Iya, itu. orang membayar untuk orang ditakut-takuti. membayar. Pengabdi setan itu saya ngelihat penonton mau masuk, udah kayak mau masuk ini roller coaster. Siap. Ayat kursi sudah pegang. Iya. Segitu seriusnya penonton Serius. menanggapi bahwa Iya. pengabdi setan adalah sesuatu yang danger Penonton, Iya, tuh gua dan berhantu gitu. ya. percaya. Betul nggak? Gimana caranya pegang baca Yasin di kegelapan? Dia coba pegang, terus dibaca gitu loh. Tapi yang penting ini bisa nutup dengan hijabnya Yasin gitu. Iya. Udah sebegitunya.
orang tuh sedang dengan ketakutan, Iya benar. tapi itu benar. malah enjoy. Oke. Gitu. Amusement park itu. Penonton Sofa Panas, kita tunggu karyanya Rizky Balki untuk bikin film horor dan film misteri yang mencekam. Amin. Mencekam. Ya, Mencekam. siapa tahu Ya. Krakatau Steel mau membantu. Yoi. Yang horor di pabrik Krakatau Steel. Iya. Wow. Kalau ngomong soal ini, soal aktor nih, Hah? Doi cocoknya jadi apa di film misteri atau hantu? Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Heeh. Nah, Tokoh bokep tapi misalnya? menyesatkan itu bukan berarti harus akhirnya jadi jelek, enggak. Bisa jadi tahu-taunya baik. Oh gitu. Iya. Iya. Kita tahu nggak film itu adalah momentum kita meluruskan berburuk sangka atau meluruskan baik sangka. Kita balik-balik aja ya. Kita balik-balik. Kesimpulannya gini. Itu gue setuju karena gini. Begitu gue tampil di salah satu film, gue tampil. Orang pikir, wah ini protagonis lagi nih. Iya. Antagonis lagi nih. Begitu lihat endingnya, ketemu nih teman-teman. Bos, lu bisa juga lu protagonis. Iya. Kenapa? Tuh di endingnya film lu tuh, gue gak nyangka lu bisa jadi protagonis gitu. Gue pikir dari awal ada antagonis lagi nih gitu. Iya. Nah, jadi orang begitu endingnya kecelek gitu, bukan Iya, gua iya. gitu loh. Tapi ngomong Jepang kan udah punya kakek Sugiono tuh. Iya. Kalau Indonesia jadi kakek Sugiono bagus nih. Iya. Hah? Tinggal. Boleh dah. Joffrey standby. Ini lagunya apa nih? Perlu diiringin lagi? Perlu. Mantap. Waduh bos, sorry bos. Ya, Gue sebelum kalau ngomong film nggak kelar-kelar, gue nggak banyak yang kelar. gue mau tanya. Coba saya butuh 6 jam nih ngomong ini. Itu dia, gue juga banyak yang gue mau tanya nih. Aduh, tapi sayang nih tadi tuh floor director udah Udah closing. gini-gini aja sibuk amat. Ya, terima kasih Bung. Siap. Udah ada soal panas. Bung Makasih, Pak. Rizky, mudah-mudahan sukses. Makasih banyak. Saya tunggu filmnya atau produksinya. Mudah-mudahan saya bisa berperan juga. Iya. Saya nggak tahu Iya. bisa berperan apa nggak gitu kan. Ya. Ya kan? Dan mudah-mudahan pemerintah dan para konglomerat mengalokasikan investasinya buat perfilman Indonesia Itu dia. menjadi ambasador menjual budayanya. ke luar Jadi negeri. kalau menggarisbawahi ucapan sang saudara, ada bahasa keramat buat bangsa kita, investasi. Investasi. Itu Gerakan bahasa yang sangat keramat. Kalau perlu orang film bisa pinjam uang di bank. Ya nggak bro? Iya. Orang film kan? Iya benar. Itu dia, jangan diterusin bahaya ntar ceritanya nih. Aduh, bisa dibredel soal panas nih. Ya Om Setiawan Munaf, Pak Erick Thohir, terus Iya. Om Sandiaga Uno, ayo Bangkitkan film Indonesia. bangkitkan film Indonesia ya. Iya. Oke, waduh mampus Jangan deh jual kena satu. anyaman batik dulu. Habis deh, Apa itu? habis. Sepavilion mah Hancur, udah pasti. hancur, hancur. Oke, demikianlah jumpa kita dari Cilegon, Banten. Ya. Persembahan dari KSP Krakatau Sana Properti Podcast Sofa Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Set. Waalaikumsalam. Nikmatin saja. Ini lagu tentang sopa panas. Sopa panas bikin gemes. Sopa panas bisa mengganas. Sopa panas jangan cemas. Sopa panas jangan lemas. Sopa panas. Ini soundtrack buat soundtrack nih keren nih.